Bab 667. Melakukan hal besar. Kingston Jiang duduk di sofa yang ada di kantor Bloody. Bloody pun menyodorkan rokok dan duduk di depannya. Belakangan ini sudah merepotkanmu. Kingston Jiang menerima rokok dan menyalakan, lalu bertanya, selain Sudirman Peng, masih ada siapa lagi yang menekanmu? Banyak sekali. Bloody juga menyalakan sebatang rokok dan berkata, bos besar ibu kota rata-rata datang mencari dia, ada yang mengancam, ada juga yang memberikan keuntungan, tapi semuanya aku tolak. Baik. Kingston Jiang mengangguk kepala dan berkata, keluarga Tao sudah berdiri lama di ibu kota, merupakan keluarga hebat di duniawi, memiliki hubungan yang mendalam dengan para bos besar. Berani menangkap Holmes Tao, pasti akan menimbulkan banyak dampak, nanti kamu tuliskan nama-nama ini, biar kedepannya aku bisa lebih waspada. Baik. Bloody mengangguk kepala. Aku pergi mencari uang. Kingston Jiang tidak berlama-lama di area militer, setelah datang berjumpa sebentar dengan Bloody pun pergi lagi. Menuju ke kuil Tianan. Wang sekarang adalah penguasa negara Dacia. Tetapi di belakang Wang masih ada orang yaitu Tuan Long. Sedangkan di belakang Long adalah Tian. Jangan sampai sana, di sekitar Wang saja hubungan sudah sangat rumit. Akhir tahun yang lalu, saat di Gunung Tian Shan, Wang menggerakkan pasukan militer, menggunakan senjata modern ingin membunuh semua master kuno. Termasuk Tuan Long, Tian bahkan Jersey. Ini harus memiliki keberanian sekuat apa. Tetapi, akhirnya dihentikan oleh Kingston Jiang. Kingston Jiang tidak berharap demi membunuh sebagian master kuno, membunuh semua master kuno. Dia mengetahui jika sebagian master kuno ini tidak mati, maka akan banyak keributan. Ujung-ujungnya semua keributan ini, Wang akan mengutus dia untuk menyelesaikannya. Putra Surgawi. Kingston Jiang tiba di kuil Tianan, para pengawal langsung memberi hormat. Kingston Jiang bertanya, Wang ada di dalam. Putra Surgawi, Wang sedang rapat. Baik, aku menunggunya. Kingston Jiang masuk ke kuil Tianan dan menunggu di suatu ruangan. Sekitar 2 jam, Wang pun kembali, ditemani shadow pengawal pribadi dia. Wang masuk ke ruangan, membuka jaket dan diserahkan pada shadow yang ada di belakangnya. Baru sampai di pintu, sudah mendengar laporan dari pengawal bahwa kamu sudah datang. Wang masuk lalu duduk di depan Kingston Jiang, memandang Kingston Jiang dengan tatapan serius. Kingston Jiang, oh Kingston Jiang, jika bukan kamu menghalangiku, saat di Gunung Tian Shan, semua master kuno itu pasti akan mati, sekarang mereka berhasil bertahan hidup, ini adalah bencana terbesar. Aku tahu. Kingston Jiang mengangguk kepala, berdiri di sisimu, orang ini harus mati, tapi di Gunung Tian Shan, ada jutaan master kuno, tidak semuanya harus mati. Jadi, kamu sekarang berencana bagaimana menangani? Wang menatap Kingston Jiang dan berkata, masih ada setengah tahun aku akan pensiun. Aku pensiun maka Wang baru harus menyelesaikan masalah ini, lalu. Wang sambil berkata pun melambaikan tangan. Shadow langsung berjalan mendekat, mengeluarkan sebuah foto. Wang menerimanya dan diberikan pada Kingston Jiang. Kingston Jiang pun melihat foto ini. Di dalam foto ini ada pria berusia 40 tahun, memakai jas abu-abu, sedikit gemuk, senyuman sangat bersahabat, kelihatan sangat energik. Ini. Wajah Kingston Jiang pun sangat heran. Wang menjelaskan, orang ini bernama Firman Hao, awalnya seorang pengurus kota kelas 1, setelah akhir tahun akan dipindahkan ke ibu kota, menjabat sebagai ketua bagian politik. Ada karakteristik apa? Tanya Kingston Jiang dengan santai. Wang berkata, orang ini kelihatan seperti biasa saja, tapi di belakangnya adalah sekta Gu. Belakangan ini, orang ini mulai menjalin hubungan dengan para anggota politik berbagai daerah. Di bawah dorongan sekte Gu, orang ini sudah mendapatkan banyak dukungan, merupakan kandidat Wang yang terpopuler. Sekarang ekspresi Kingston Jiang pun mulai serius. Orang ini tidak ada di ibu kota, tapi di bawah dukungan sekte Gu, dipindahkan ke ibu kota. Jika berhasil menjadi Wang, maka akan menjadi puppet Ronnie Ouyang. Siapa calon yang ada di dalam hatimu?
Tanya Kingston Jiang. Wang berpikir sejenak lalu berkata, awalnya aku memilih kamu. Aku. Kingston Jiang tercengang. Iya. Wang berkata, belakangan ini, kamu dicelakai pangeran dan jabatan diturunkan. Awalnya aku berencana mengatur kamu kembali masuk ke dunia politik, tetapi malah terjadi begitu banyak kejadian. Akhirnya aku pun menyadari, kamu mungkin adalah panglima yang baik, tetapi bukanlah pemimpin yang baik. Kingston Jiang mengelus hidung dan bertanya, sekarang. Wang menepuk tangan. Terdengar suara tepukan tangan. Dari luar seorang pria berusia 40-an tahun berjalan masuk. Dia memiliki tinggi badan 180 cm, memakai jas hitam, sangat tampan dan berwibawa. Wang, putra surgawi. Orang ini masuk, langsung menyapa dua orang yang duduk. Wang memperkenalkan, Petrus Zhang, Wakil Perdana Menteri Negara Dacia. Kingston Jiang mengangguk kepala. Wang di saat ini memanggil orang bernama Petrus Zhang ini, dia pasti adalah calon pilihan yang terbaik di dalam hati Wang. Wang lanjut berkata, setiap kali pemilihan umum negara Dacia pasti akan terjadi banyak keributan. Pemilihan umum sebelumnya, Komandan Belantara Selatan tewas, Wang sebelumnya pun menarik kembali pedang pidana. Kingston Jiang mendengarkan dengan seksama. Kali ini, seharusnya akan sama. Wang berkata dengan ekspresi penuh kekhawatiran, beberapa pemilihan umum sebelumnya, Sekte Gu tidak pernah berulah, tapi kali ini Sekte Gu mulai berulah, ditambah kekuatan Sekte Gu yang tertinggal rata-rata adalah Master kuno. Misalnya Sekte Gu menaati peraturan maka semuanya akan baik-baik saja, jika tidak, maka negara Dacia akan kacau. Ini tidak akan terjadi. Kingston Jiang berkata dengan penuh percaya diri, aku tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Sebelum hari pemilihan umum, aku pasti akan bisa melenyapkan Sekte Gu. Untung saja kamu masih bisa percaya diri. Wang pun menghela napas lega. Kingston Jiang melihat Wang dan Petrus Zhang lalu berkata, selanjutnya, aku berencana membersihkan hubungan rumit di ibu kota ini. Hubungan di ibu kota ini sangat rumit, menangkap satu orang, maka akan banyak orang yang terkena imbas. Wang melambaikan tangan, memotong pembicaraan Kingston Jiang dan berkata, kerjakan saja, tidak peduli melibatkan orang apa, lakukan saja sesuai pemikiranmu. Kingston Jiang tersenyum, pergerakan ini, mungkin 80% dari menteri di ibu kota akan terlibat di dalamnya. Haha. Wang tertawa keras, dari awal sudah ingin membersihkannya, tetapi tidak ada kesempatan ini. Tenang saja, segalanya sudah dalam persiapan yang matang, tidak peduli siapa yang akan tertangkap, orang yang bersangkutan akan ada pengganti. Negara Dacia tidak akan kacau. Kalau begitu aku pun tenang. Kingston Jiang pun tersenyum. Dia mengetahui saat menangkap Holmes Tao, maka sudah tidak bisa berhenti, untuk penyelesaian adalah proyek yang cukup besar. Ada Wang yang melakukan penyelesaian, dia pun bisa melakukan dengan tenang. Pamit dulu. Kingston Jiang berdiri, mengambil pedang pidana dan pergi. Shadow mengantar Kingston Jiang keluar. Di luar kuil Tianan, Shadow memberikan sebatang rokok pada Kingston Jiang dan berkata, Kakak Jiang, coba beritahu padaku, saat di Gunung Tianshan membunuh Tortura, kamu mendapatkan keuntungan apa? Kultivasimu sekarang sudah mencapai tingkat alam ke-8. Shadow mengetahui, masalah di Gunung Tianshan semuanya adalah ulah dari kakek Kingston Jiang. Yang mendapatkan keuntungan paling banyak seharusnya adalah Marco Jiang. Kingston Jiang sebagai cucu, seharusnya juga kebagian. Dia sekarang susah menebak kemampuan Kingston Jiang sebenarnya. Kingston Jiang tersenyum dan berkata, pergi dulu, ada urusan baru saling kontak saja. Dia tidak memberi tahu pada Shadow kemampuan dia sekarang ini. Tetapi dia percaya, tidak peduli melawan siapa dia juga sanggup melawannya. Shadow melihat kepergian Kingston Jiang pun mulai mengerutkan kening. Setelah Kingston Jiang pergi, dia mengeluarkan ponsel menelepon Felix Murong. Kakak Murong, sudah 2 bulan, bagaimana kondisimu di sana sekarang? Bersambung.